Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja poinnya ke Tommy Film. Tommy Film Production adalah wadah produksi film Indonesia, khususnya yang sudah ada di YouTube. Di channel YouTube itu adalah film layar, film pendek. Tommy Film adalah sebuah perjalanan dari seorang yang sekarang ini sebagai director atau sutradara. Namun ternyata kita mundur ke belakang, beliau memiliki cerita dari mulai beliau pertama kali bergabung, berkenalan dengan dunia perfilman. Tentunya teman-teman harus tahu sejarahnya Tommy Film, karena yang kita tonton selama ini adalah cerita tentang beliau. Langsung aja Bung Tommy Kintangen. Selamat siang Bung Tommy. Siang. Nih kita mau memperkenalkan cerita di balik Tommy Film Production yang sekarang sudah enak tinggal nontonnya doang. Tinggal klik ada rahasia Jenab, tinggal klik udah pakai kaos. Tommy Film Production. Namun di balik itu semua kita mau tahu nih ceritanya Bung Tommy sebagai pelopor, pencetus, pencipta Tommy Film Production. Dari mana sih Bung asal muasalnya? Asal muasalnya ya tentu ya dari pengalaman saya di film, pengalaman dari ekstras sampai jadi fighter, jadi stuntman, jadi instruktur fighting, terus ambil kursus sinematografi di SN Citra. Iya. Kelar itu belajar jadi skrip jenjangnya, terus ke estrada ke co-director sampai sekarang ya nyutradarin. Oke, kita udah denger barusan dari ekstras. Ya. Teman-teman banyak yang belum ngerti apaan sih itu ekstras, bisa dijelasin? Apa sih figuran lah, itu maksudnya figuran. Cuma sekarang bilangnya ekstras. Sekarang bahasanya ekstras. Kalau zaman dulu mungkin dulu udah ekstras juga cuman lebih enak. Apa memang udah kebiasaannya figuran film yang kurang lebih kalau bagian di syuting kakinya doang. Atau kita sekelebat doang karena kebanyakan pasukan. Ya bisa sekelebat doang. Bung Tommy pernah ngalamin itu? Waduh, itu waktu Saursepuh. Di Saursepuh. Jadi kamera dipasang satu nih. Ini satu kamera. Ya. Lalu kalau salah Mas Imam Pranto ya, direktur. Jadi pasukan dari sana berapa ini? Ya. Berapa banyak? Ya. Di sini banyak. Ya. Nah ini nyerbu nih, set. Ya. Muter kamera out, balik lagi. Kamera kamera. Ada 2 orang itu gua sih. Nyerbu balik lagi sini, nyerbu lagi balik orang. Kelihatannya seolah-olah banyak orang, padahal cuma 20 orang. Iya. Oke, tadi ekstras jadi pemain figuran, bahasa sekarangnya ekstras. Ekstras itu artinya figuran lah, kurang lebih kayak gitu. Seperti itu. Ya. Bung Tommy pernah itu ya? Udah lama. Terus setelah jadi ekstras, naik lagi levelnya jadi apa Bu? Ya fighter itu udah nggak sekedar kamera selewat kakinya doang. Ya, itu kan pasukan ini kan Madangkara ya mau perang nih. Ya pasukan itu jadi pertama ambil pasukannya dulu, lari muter balik lagi. Tapi syutingnya udah berkelahi Tommy di situ. Ya ada sistem teknik seperti itu, terus udah fighting masal. Ya masa cuma tetap koreografinya tetap jatuh. Iya. Berarti masih beda-beda tipis ya. Ekstra sama fighter ya Bung ya. Fighter kan lebih ke ini ya. Udah ininya ya. Ya naik tingkat lah ya. Nah.
Dari fighter. Ekstra gini, ekstra biasa sama ekstra fighter beda dikit. Oh beda. Kalau Ya. ekstra biasa yang tadi saya ceritain, Iya. kakinya doang. Nah, atau khusus fighting. wamel. Oh iya boleh ya kayak gitu itu Wamel boleh. dulu ya kan. Kalau yang extra fighter ya Fighting bedanya iya. beda. Beda. Ya itulah. Masih. Nah, teman-teman, ternyata seorang Tommy Kindangin yang sekarang ini menyutradarai film-film yang ada di Tommy Film Channel YouTube itu pernah jadi figuran atau extras, terus extras fighter, terus jadi fighter gitu ya. Ya. Nah, habis dari fighter, Tommy jadi stuntman. Stuntman karena dilihat mungkin ada, oh ini ada klasifikasi mungkin, oh ini lebih dia berani untuk ini kan, yang lihat dulu para bet lah. Oh, beliau Bisa kan begini kok, bisa. Kayak gimana begini kok, ikut latihan belajar, salto, ya loncat, terus diseling, siap. Karena pengen bisa gitu. di seling itu artinya buat teman-teman di rumah yang belum paham, karena Bung Tommy pasti kalau menceritakan sesama pemain film paham. Iya. Tapi buat teman-teman di rumah saya harus di tengah-tengahnya sih. Ya. Di seling yang dimaksud itu adalah naik ke atas guys, Ya. naik ke atas 3 meter 4 meter, Untuk adegan loncat juga bisa. adegan loncat Dari ketinggian 7 meter, ya atau 6 meter. adegan Safety. berkelahi di udara di atas daun-daun. Nah, pengertian seling itu adalah boleh dibilang tali yang sangat kuat ya, yang diikatkan diikatkan di bagian tubuh, Ya. di pinggang, itu namanya seling. Ada pengertiannya seling juga biasa tali untuk mengikat kontainer. Ya. Nah, seperti itulah ya, tapi dia sangat kecil ya, kecil sehingga tidak mudah terlihat pada saat pengambilan gambar. Selingnya taruh di pinggang, nanti pemainnya Bung Tommy ada yang narik punya, Ada. ditarik ya kan. Iya, minimal diimbangin. Kalau kita adegan turun dari gedung, dari rumah, Ya, ya kita loncat, kecepatannya. tinggal Ya. tahan dikit, tahan dikit dulur ya. Wah, kayak main layangan dong. sampai ke mana nih yang mau Jatuhnya, ya. jatuhnya mau ke lantai berapa? Iya. Mau dari jarak 10 meter jatuh ke 5 meter, berarti kita nih rame-rame ya, action, siap, ngelepas tarnahan di 5 meter Iya, gitu. udah ditandain dulu. Udah ditandai. Jadi, biasanya kalau tim yang untuk efek seling itu ya mereka udah latihan dulu. Ini mau kemana sini? Oh yaudah, ya. Oh, berarti berapa langkah nih kita. Nanti yang komando itu pegang tali seling yang di Iya. depan, dia yang komando tuh. Iya. Oh, ini jarak sampai situ, langkah itu berarti Iya. ya gitu. Oke, kamera action loncat sama-sama tuh Bung ya. Yang bagian narik seling juga ngulur. Iya, Ya kan, ngulur, ada yang narik juga. Bung Tommy bagian loncat tuh. Iya. Bung Tommy kalau pemainnya stuntman-nya itu udah berpikir nih, gua loncat 3 meter nih ke bawah. Kalau nggak kompak 2 meter udah ketahan. Tapi ada juga yang sanggup yang cuma 3 meter dia loncat sendiri bisa. Nggak pakai Tanpa seling. tanpa seling. Ya stuntman tanpa seling. Stuntman tapi tanpa seling. Ya ada yang berani, ada yang udah melebihi 5 meter atau Ada juga pemain yang berani nggak tanpa stuntman 3 meter. 3 meter. Nggak pernah ya? Ya Bu, kalau di bawahnya matras ada. Oh, kalau bawahnya matras Tapi kalau gelos begitu kan. nggak berani ya. Oke, teman-teman, tadi kita udah diceritakan sama Bung Tommy bahwa Bung Tommy dari mulai figuran fighter, stuntman jadi instruktur fight pernah juga. Jadi Setelah ngalamin begini kalau tadi jadi asisten dulu, asisten instruktur fighting, baru asisten super fighting, instruktur penata laga lah. asisten penata laga. Oh gini caranya, kalau mukul jangan, harus ada hitungannya, jangan sampai 1, 2, 3 yang musuhnya belum nunduk udah main sikat aja. Bloknya mau kemana nih? Ini mau menabrak apa? Mungkin nabrak peti atau nabrak meja.
atau mental di sini ya, ntar kartunya nabrak kaca ada juga gitu Udah diatur. ya, atau pas dia dilempar situ diseling ada motor bisa combine. Sehingga kameramen juga udah standby di situ. Ini Iya. bakal kejadiannya di sini, itu semua udah diatur. Oh iya, ya itu posisinya udah mereka udah ini ya primnya ya, udah lewat dari sini out frame. Asisten instruktur fighting sampai jadi instruktur fighting, Ya, sampai jadi Astrada ya Ya. namanya. Asisten sutradara, terus sambil pendidikan sinematografi, terus bisa jadi menyutradarai. oh skrip dulu skrip. Dia, Oh, skrip dulu. Setelah ambil pendidikan itu belajar di skrip. Skrip. Jenjangnya Nah, sana. bisa dijelasin nggak, Bung? Skrip itu apa sih? Skrip itu ya pencatat adegan ya, maksudnya setiap Habis adegan ini, ya pokoknya kejadian di lapangan itu skrip yang tulis. Yang nyata. Terus ada kejadian apa nih misalnya sampai bola putus saya dulu lu tulis. tulis. Karena untuk produksi ini untuk ke sana laporannya. Oh, kayak perjalanan sebuah syuting film. Hari ini ya, Iya. aja terus start jam berapa itu tulis ada laporannya ya. ditulis. Itu kalau rapat tuh Biasanya- namanya notulen. Nah betul. Ya, kayak ada gitu. extra. Biasanya extra yang ini. Tapi ntar ada beberapa yang kita juga bisa catat Ya. jadi di Luar Ya, biasa ya, ya. Bung Tommy sampai skrip, sampai iya atau misalnya pos mayor, oh ini kena hujan nih, tulis kita. Tertunda lama produksi harusnya berapa scene hari ini habis kok. karena Tahan. hujan ketahan, Hujan kita ada laporan. ya laporan itu betul. hujan itu Itu namanya nggak bisa notulen di- kalau rapat, ya. itu diceritain. Terus Nih, kalau dulu kan masih ada namanya ya apa dulu ya, kalau masih ini kan ada time, udah sebenarnya udah ada time code dulu ya. Iya. Kita tulis potongnya di sekian, oh, di menit sekian. Kalau sekarang udah lebih ini lagi ya. digelondongin aja, kadang-kadang satu-satu yang materi itu digelondongin, kita lihat di editing tinggal tandain aja Ya. clap sekarang ya sistemnya ya. Yang ya dulu support juga, tapi ya berkembangan zaman ya udah sekarang udah tandainnya clap udah ya gitu ya, mulai clap. Coba itu dari mulai nol sampai bagian nyatetin adegan, nyatetin kejadian pada saat produksi film. Ya. Gimana nggak paham, guys? Dari mulai bangun tidur, sutradara standby, ngopi aja dicatat. Oh, Enggak ya? nah, makanya kejadian pas udah mulai syuting tahun kabar jam berapa. Sutradara datang duduk, itu udah dicatat jam sekian. Oh itu enggak, itu enggak, itu bang ini, biasanya palingan jam berapa nih, terus tahu jam berapa. Oh, mulai Terus, iya. syuting jam sekian. Ya, terus kalau ini kenapa mungkin ada jadinya apa macet atau gimana bisa Ada yang terlambat, Ya. datang, itu dicatat. ya ada laporan, mestinya kayak gitu sih sebetulnya. Cuma kalau masih berapa menit ini masih toleransi, Masih oke lah ya, masih toleransi. masih aman lah maksudnya untuk start. Tahu-tahu dari jam 07.00 jadwal syuting kita jadi molor 07.30, itu dicatat. Harus catat karena apa nih kendalanya gitu, Kendalanya apa Macam-macam dijelaskan. macam-macam. Luar biasa, guys. Dari nol sampai detailnya dicatat. Sampai tuh habis syuting hari ini episodenya dapat scene-nya berapa. Ya. Apa aja sampai di adegan yang mana, itu semua catatannya ada. Beliau mencatat itu Terus semua. hasil syutingnya juga untuk editing kita bisa kasih catatan tuh untuk editor. Nih bahwa ini Oh, klip ini dari adegan ini scene berapa ya, ya. episode berapa udah mereka udah kasih tahu, klipnya udah tahu. Sekarang sudah canggih lah. Dulu kita kalau iya dulu mah ya satu episode bisa berapa hari, sekarang bisa satu hari cuma Ya. di klip 3 tim. Saya pernah lihat juga sih produksi film, ada bagian tukang ketiknya. Ya. Itu skrip. Kalau sekarang Di lapangan ya, Iya, di lapangan. Ya. Ketik ya kan. Tapi ada juga yang kita lagi bagian scheduling kadang-kadang. Oh, asistennya skrip. Oh bukan, dia Bukan juga? Estrada. Oh, Dia planning untuk
jadwal 2 hari atau 3 hari atau seminggu dia dibikin. Dulu masih ini, mesin ketik. Nah, sekarang udah canggih sih. Sekarang udah pakai komputer laptop gitu. atau pakai laptop, tetap aja ngetik. Iya dong. Cuma tapi tinggal dibikin PDF, dibagikan ke HP masing-masing. Kalau dulu kan hasil ketikannya fotokopi, ya kan, lari fotokopi, ya kan. Karbon lagi. Pakai karbon. Hasil ketikannya tulisannya ya zaman bahula lah, ya kan. Ya, saya untuk rangkap berapa nih untuk ACC siapa aja? Gua bagi dong. Habis orang cuma rangkap 4, kalau rangkap 5 nggak kelihatan tulisannya, orang mesin tiknya nggak tembus lah rangkap 5 mah, ya kan. Palingan 3 rangkap, tembus. Ya kalau udah yang kelima udah burem. Mau nggak mau yang aslinya di fotokopi. Nah, orang-orang makan siang, kita ngetik sambil makan. Iya, bisa lah ya. Teman-teman, sahabat Tommy Film Production. Tommy Film Production di channel YouTube ini adalah wadah produksi film Indonesia, film pendek yang sudah tayang di channel YouTube-nya Tommy Film, yaitu Debu-Debu Jalanan, Rahasia Jenab, dan ada 2 trailer, Mutiara Pantai dan Wanita Super Kalista, yang mana nantinya semua akan tayang di channel YouTube-nya Tommy Film yang teman-teman lagi tonton sekarang ini. Namun teman-teman, di sini juga kita harus memperkenalkan siapa sih pendirinya, pelopornya, pencetusnya Tommy Film Production. Ternyata adalah beliau, Tommy Kindangen. Sekarang kita akan melihat apa yang pernah dilakukan Tommy Kindangen, seorang Tommy Kindangen di masa lalunya. Adakah yang masih bisa kita lihat dan seperti apa, nanti keterangannya akan diberikan langsung oleh Bung Tommy Kindangen. Silakan Bung Tommy. Maksudnya pengalaman apa yang waktu saya main ya? Ya. Waktu masih main. Ya di sini kan? Ada. Tadi ini. Gak apa-apa, ntar gua cut. Ya. Kamera. Dan masih lanjut ya. Nah, ini saya waktu Bapak Tahun 22 karena sama standin cewek nih, Betty, namanya Betty. Sekarang dulu jadi karyawan di TVRI, emang sekarang jarang ketemu, jadi belum tahu lagi di mana dia. Kalau dia nonton ya boleh di DM ya. Betty. Nah ini dulu masih gondrong, karena emang kita kalau adegan-adegan standing cewek kita udah siap juga gitu. Sama Bang Haji Omai Rama, judulnya Jaga Suara. Ini Jaga Suara, rambutnya panjang, pewik, fighting dari Vibu. Ini foto-foto. Nah ini jadi pendekar kembar nih di Pangandaran. Ini di goa. Nah ini waktu saya nyangkut nih, coba foto nyangkut gua masukin. Waktu nyangkut di seling. Ya, selingnya nggak ada fotonya. Gua ini gua nih. Tapi ini di filmnya ini. Ya, Bapak Tanah Leluhur 2. Bapak Tanah 2 juga ini. Dan inilah make upnya dulu. Saya jadi pendekar kembar. Keluar dari dalam goa, begitu keluar dari goa jadi burung. Ya. Ya, itu jelmaan burung. Ya ini. Nah ini tutul tinular. Ini yang jadi mesin. Jadi mesin. Saya pendekar ininya. Ya. Yang lawan mesin segala itu. Ya ini ya tahun berapa itu ya, 90-an lah, 93 atau 94 sebentar itu.
Dan 93-an. kurang lebih 3 Tuntutin Luar 3 ini 4 atau 3 itu. Ini direkturnya Bung Yopi Purnama, sutradaranya almarhum. Ya. Ini saya dulu masih layar lebar aman, masih berdarah juga aman. Iya. Efek Berdarah-darah. Iya. Guys, ini sebenarnya kita cuma kilas balik aja. Ya. Ya, intinya adalah kita ini pengen tahu nih, semuanya udah tahu film-filmnya, Debu-Debu Jalanan, Rahasia Jenab, bahkan udah ada lagi Mutiara Pantai dan Kalista Wanita Super, tapi kita nggak tahu secara dalam siapa sih Bung Tommy ini. Kenapa namanya Tommy Film Production? Karena memang pencetusnya, pelopornya adalah namanya Tommy. Ya. Jadi dibikinlah Tommy Simple, Film ya. Production, simple aja. TF, Tommy Film Production, TFP. Nah, tadi kita udah sedikit ngulik. Ya Bung ya. Itu sebagian ya. Sebagian banyak aja. judul sih, banyak. Karena sayang banget ya, fotonya lagi tergantung-gantung, nggak ada. Nggak ada, iya. Ya sayang banget ya Tommy ya. Nah ini orangnya nih guys, mau jadi pemain film, kalau ketemu di jalanan berhentiin, Om saya mau main film. Banyak yang lain. Itu banyak yang berhentiin loh Bu. Resiko jadi sutradara ya, apalagi beliau sekarang sutradaranya plus, bukan sutradara doang loh Bu. Sutradara plus, sutradara action maksudnya. Semuanya beliau yang menyutradarai. Apa? Yang beliin bensin beliau juga. Itu namanya sutradara plus. Arahnya ke produser. Nah juga maksudnya gini ya, kita kan kelasnya masih inilah YouTube lah, tapi kita bikin berusaha untuk yang terbaik. Ya, gitu. Teman-teman. Ternyata YouTube itu sekarang menjadi daya tarik juga. Ternyata bukan hanya kita buat sekedar, tapi banyak sekali yang terangkat melalui channel YouTube. Amin. Dan kembali lagi bersama Tommy Film, Bung Tommy Kindangen. Bung Tommy Kindangen ternyata itu dari Sulawesi. Sulawesi bagian Utara. Dari Manado. Manado. Oh iya. Bung Tommy ini lahir di Jakarta. Cuma orang tua dari Manado. Dan akhirnya karena di Jakarta sekolah, dibesarkan, kenal dunia film juga di Jakarta, tetapi nama orang tua itu tetap melekat. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau kita kasih lihat sama teman-teman nih. Apa ya? Bung Tommy tadi udah kasih lihat foto-foto masa lalunya. Terus ada yang mau dipesan nggak buat teman-teman? Misalnya apa sih tipsnya supaya bisa semakin hari semakin naik? Apa naiknya? Naik dari mulai extras, fighter, artinya boleh juga diartikan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, atau meniti karir dari 0 sampai bisa mencapai angka. Sekarang ini boleh dibilang dari angka 0 sampai 100, Bung Tommy ada di titik mana tuh? Masih 80 lah. Di 80. Apa sih tipsnya Bung? Dari 0 sampai ke titik 80 itu pastinya di samping semangat, fokus, terus menatap ke depan, apalagi Bung? Ya, yang pasti yang udah niat, sabar, doa. Doa. Iya.
harus dari doa. Segala sesuatu ya mesti jalan, kalau kita nggak tanpa doa juga, waduh. Melakukan ini semua Bung Tommy dengan senang hati. Ya, Boleh dibilang hobi. bisa, karena Bisa. saya bidangnya kan di film, terus lebih banyak kan ke action sih sebetulnya. Lebih banyak. Walaupun saya pernah ikut-ikut banyak di drama, di Multivision sering. Waktu itu Tersanjung 2, Tersayang. Oh, Nah, lagi zaman-zamannya ter tuh waktu ya, itu. terus Ya. film-film dramanya yang Metropolis. Terus banyak lah yang banyak. Oh, Saudara dari Multivision banyak. kalau boleh tahu, Bung Tommy ada berapa bersaudara sih? Banyak nih, orang dulu banyak. Ini kan penonton mau tahu dong ya. Iya. Kalau boleh tahu, Bung Tommy anak keberapa? Banyak lah pokoknya. Anak bungsu, masih ada lagi adik. Tapi nih, Oke, ya. Oke, teman-teman, kita belum sempat semuanya nih ya. Tapi minimal teman-teman udah tahu pelopor dan pencetus Tommy Film Production adalah Amin. Kindangan, amin. yang orang tuanya berasal dari Sulawesi Amin. Utara. Beliau lahir di Jakarta, dan teman-teman Amin. bisa menonton Tommy Film channel YouTube tentunya berkat beliau. Dan akhirnya sampai di sini dulu, semoga ini bisa bermanfaat, menjadikan support, semangat buat kita semua bagaimana caranya membangun sesuatu hal dari 0 sampai 80. Dan itu adalah pencapaian yang luar biasa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah-salah pembicaraan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.